Oke, masuk ke rangkaian RLC. Nah, tadi kan kita udah belajar ya, satu persatu RLC. Nah, sekarang kita gabungin nih semua nih, kita combine. Oke, kayak gini rangkaiannya. Nah, ini sumbernya. Nah, kemudian kita hubungkan. Yang pertama R, yang kedua L, induktor, yang ketiga ada C, kapasitor. Nah, jadi gini kalau digabungin. Berarti kita punya di sini R, ini L, sini C. Nah, yang perlu diketahui ini di sini. Jadi misalnya arusnya ke atas dulu ya. Jadi semua rangkaian ini dia arusnya sama nih. Dia mengalir sama. Nah, arus yang sama. Nah, kita tinjau dari ini apa namanya, vektor ya, fasor ya. Agak gua buat sini aja, agak gedean. Oke, nah ini kurvanya. Nah, arusnya gua warnain warna merah. Nah, satu nih sebagai tinjauan, ini arus warna merah. Nah, kedua gua buat kan V-nya kan, total V-nya nanti jumlahin semua kan ya. Di sini menghasilkan VR, di sini menghasilkan VL, di sini menghasilkan VC. Nah, pertama VR dulu. VR itu kan satu fasa. Berarti dia gabung nih. Gua buat agak bawah. Nah, berarti dia gabung nih sama si I-nya. Nah, ini kayak gini. Ini buat agak ke atasan aja biar enak. Nah, agak ke atasan gini. Berarti dia di sini. Ini VR ya. Oke, berarti ini magnitudonya VR. Nah, kemudian VL ya. VL nya gue buat agak panjang gini aja. Nah, ini VL nya dia ke sini. Ini VL. Kemudian VC nya gue buat agak kecil. Nah, tapi bisa jadi si VC panjang banget ya. Tapi gue buat ini kondisinya induktif VC. Ini tadi VL. Oke, berarti di sini dia ini ya VC-nya yang instan ya. VC instan di sini. Nah, di sini kita dapat nih satu definisi lagi. Sudut ini namanya omega T minus sudut fasa. Nah, di sini nih. Jadi omega T minus sudut fasa ini sudut I terhadap sumbu X positif. Ini X positif. Ini Y positif. Nah, gitu. Positif. Ini min X. Ini min Y. Itu jadi WT min theta, WT min sudut fasa. Nanti ini disebut sudut fasa ya. Ini sudut fasa. Perbedaan fasa tadi. Kalau kan ada ini misalnya V sama dengan V max sin omega T min sudut fasa. Nah, ini. Tapi kan kita pakai I kan tadi ya. Kita pakai I. Tinjauannya I. Nah, ini sudut fasa omega T. Itu berarti sudut buat si I-nya. Nah, lanjut. Kita bisa ubah jadi kayak gini. Kan kita main vektor kan ya, main vektor. Oh ya nih tadi kenapa VC-nya di sini? Kenapa VC-nya di sini? Nah, VC-nya itu kan dia apa? VC kan tadi apa? VC dia malah tertinggal dari arus kan ya sebelumnya. Nah, tertinggal dari arus. Kemudian VL itu kan dia melebihi si arus. I-nya tertinggal 90 derajat. Ini 90 derajat, ini 90 derajat. Oke, jadi fasornya bisa gue buat jadi kayak gini. Ini gini. Ini ke atasan lagi aja. Oke. Nah, jadi ini VR ke sini.
ini VR, kemudian VL sama VC ini kan satu kan ya, dia segaris kan. Nah berarti saling mengurangi dia, saling mengurangi. Jadi gua buat dia kayak gini. Nah gitu. Oke, nah jadi ini VL min VC, anggap VL yang menang, tapi bisa jadi VC yang menang. Oke, jadi sesuai trigonometri, Pythagoras, berarti bisa dijumlahkan jadi gini kan ya, di tengah-tengah gini. Nah, di tengah-tengah gini. Nah ini kita sebut ini dengan GGL maksimumnya. Oke. EM. Nah, berarti ini sampai sini nih. Ini sampai sini. Aduh. Nah, dari GGL maksimum ke sini ini kita sebut omega drive buat T. Nah, ini omega T-nya. Nah, sedangkan dari dari vektor EM ke VR itu sama dengan sudut fasanya. Nah, dapat nih sudut fasa. Jadi, sudut fasa itu dia antara VR dengan Emax-nya. Atau kalau kita main segitiga daya nih, segitiga daya. Berarti di sini XL plus XC-nya atau Z nanti aja. Kita belum masuk. Oke. Itu vektor situ. Nah, berarti di sini apa? Ini dari VR sampai X. Tadi apa? Omega T minus sudut fasa kan benar kan ya? Omega T-nya dari sini dikurang sudut fasa. Hasilnya ya ini. Nah, gitu. Nah, terus kita punya konstanta fasa. Ini konstanta fasa. Konstanta fasanya, konstanta fasa. Konstanta fasa itu apa? Tan sudut fasanya sama dengan tan theta. Berarti ya VL min VC per VR kan ya. Nah, atau bisa kita ubah IXL min IXC per IR. Nah, I-nya kan sama kan ya, jadi bisa kita ubah tan sudut fasa sama dengan XL min XC per R. Nah ini dia konstanta fasa. Dapat. Oke. Kemudian, nah kita tinjau ini ya. Oke, bagus. Nah kita buat ulang lagi tadi fasor yang terakhir ya. Nah fasor yang terakhir kita buat ulang. Tadi kan dia di sini, ini Emax-nya kemudian ini gue buat ini aja ya. Nah, ini VL min VC, ini VR. Oke. Nah, berarti kan kalau kita pakai trigonometri apa? Pakai trigonometri berarti EM itu EM kuadrat sama dengan apa? VR kuadrat kan ya? VR kuadrat ditambah VL min VC kuadrat. Atau bisa kita ubah jadi IR kuadrat ditambah IXL min IXC kuadrat. Nah jangan lupa ya, XL itu namanya apa? Reaktansi ya, reaktansi induktif. Nah kalau XC berarti apa?
dia reaktansi kapasitif. Oke. Nah, itu ya XL XC. Nah, kemudian tadi kita lanjutin. Berarti bisa I-nya kita bisa keluarin, kita buat dia sendiri. I sama dengan I kuadrat kan ya, kalau dikeluarin I kuadrat kan nih, si I nya keluarin nih, jadi I kuadrat sama dengan EM kuadrat per apa ya, kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nanti sama dengan kita katasin, berarti I sama dengan EM. Nah, hilangkan ya akar R kuadrat plus XL min XC. Nah, dapat lagi nih XC kuadrat. Ini kita sebut sebagai impedansi Z. Impedansi, dia hambatan total. Jadi kan sebenarnya si induktor ini kan dia juga punya nilai hambatan, ada ohm-nya juga. Kapasitor juga ada ohm-nya, cuma dia imajiner. Nah, ditotalin semua jadi impedansi gitu besarnya. Jadi Z sama dengan R kuadrat plus XL min XC kuadrat diakarin. Nah, ini namanya impedansi. Oke. Nah, tadi ya berarti XL itu kan bisa kita ubah nanti, XL sama dengan omega L. Kalau XC itu sama dengan apa? 1 per omega C. Nah, ini reaktansinya. Oke, gue sini bakal ngenalin tentang resonansi. Nah, kita sekarang nih resonansi. Nah, jadi resonansi itu dia keadaan di mana arus pada resistor itu maksimum. Nah, jadi arus di resistor maksimum, max ya. Arus di resistor maksimum artinya apa? Arusnya dia maksimum artinya ini kan ya, XL sama dengan XC, ya enggak? XL sama dengan XC. Nih, ketika XL sama dengan XC apa jadinya? Habis kan ya dia, ini habis, dia tinggal R doang. Nah, jadi arusnya maksimum di resistor. Ini habis set. Jadi keadaannya ada saat XL sama dengan XC. Nah, XL sama dengan XC kita ubah. XL apa XL? Omega D. D nya enggak gua pakai, cuma agak ribetin sih pakai D. 1 per omega C gini. Oke. Nah, sekarang kita pisahin omeganya. Berarti omega kuadrat 1 per LC. Oke, berarti omega drive sama dengan ini omega D sama dengan 1 per akar LC. Dapat. Ini keadaan resonansi. Nah, biasanya di resonansi itu dicari frekuensi biasanya. Nah, sedangkan frekuensi bisa dapatkan ya dari sini ya. Omega itu sama dengan apa sih? Omega sama dengan 2 PF kan ya. Berarti F itu sama dengan apa? 1 per, ini ke bawah apa ya, 2 pi akar L C. Oke. Nah, terus nih kan kalau WD kan tadi WD kan drive ya.
Kalau saat resonansi itu WD-nya dia disebutnya natural, sama dengan omega biasa, natural. Oke.